Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini kita akan memulai video pembelajaran kita atau kursus gratis atau bootcamp gratis, khususnya pada bagian backend Java Spring Boot. Oke, sebelum kita mulai belajar ya, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai alasan mengapa kalian bisa belajar di sini dan alasan mengapa saya membuat video ini. Oke, yang pertama, bootcamp saat ini masih terbilang mahal. Kalian bisa searching di internet, ada yang di atas 10, ada yang di bawah. Kemudian kalau kalian mencari kursus, itu sebagian masih berbayar atau masih banyak lah yang masih berbayar. Kemudian alasan pribadi saya yaitu sebagai developer dan sebagai rakyat Indonesia yang ingin berbagi kepada teman-teman yang lain, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Kemudian materi kita nantinya pasti terstruktur. Kalian bisa bandingin dengan bootcamp yang lain atau dengan kursus-kursus yang lain mengenai materi kita nanti. Untuk silabusnya mungkin next video aja untuk silabusnya, karena di video ini kita membahas target pembelajaran kita dan alasan kita. Ya, target pembelajaran. Sebelum teman-teman mulai belajar, nah ini disclaimer dulu. Video ini dibuat untuk pemula. Jadi teman-teman yang awam atau masih mulai dalam menggunakan komputer, masih belajar menggunakan komputer, ini kursus ini cocok untuk teman-teman. Jadi bagi yang sudah mahir atau ada pengalaman basic baik menggunakan komputer atau menggunakan atau mengoperasikan bahasa pemrograman, di sini juga tempatnya cocok buat teman-teman. Kemudian mengetahui role programmer. Nah, programmer yang sekarang itu terbagi dua. Ada yang back end, ada juga yang front end. Nah, apa sih itu back end dan front end? Kita langsung saja lihat prakteknya. Jadi kita di sini khusus membuat back end ya. Nah, di sini teman-teman lihat ini tampilan sebuah website. Nah, tampilan ini disebut dengan front end. Nah, jadi kalau back end itu yang mengelola atau sebagai penyedia data-data ke front end. Contoh back end yang akan kita buat nanti itu seperti ini, teman-teman nih. Ini hasil dari back end. Jadi back end itu membuat data-data, misal di sini produk ya. Produk yang pertama itu iPhone 9. Nah, deskripsinya Apple Mobile bla bla bla. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang di sini nih, teman-teman nih. iPhone 9. Nah, ini deskripsinya nih, an Apple Mobile which is nothing. Nah, ini sebenarnya sama di sini. Nah, jadi backend itu yang ini penyedia data atau pengelola data.
Sedangkan front end itu mengurusi tampilannya. Jadi data-data di front end ini sebenarnya itu dari back end. Ini film salah nih. Saya perbaiki dikit dulu. Daftar film. Harusnya di sini daftar produk. Nah, ini udah nih. Ini bagian front end nih yang olah data dari back end. Kalau kita geser ke bawah nih ada nih Oppo F19. Oppo F19 is officially bla 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 bla. Nah, ini sebenarnya ada juga nih di back end-nya. Nah, ini nih. Terus di sini ada foto ya. Ini Oppo F19 ini ada foto. Nah, di sini sebenarnya ini dari back end juga. Ini ada thumbnail nih. Nah, kalau kita klik link yang ini, nah ini menampilkan foto atau gambar yang di sini. Nah, link yang ini dari backend juga. Misal nih yang MacBook Pro nih. MacBook Pro. Ini fotonya yang ini. Kita lihat dulu MacBook Pro. Nah, yang ini MacBook Pro. Ini thumbnailnya yang ini kita klik. Nah, ini sama nih. Nah, ini yang akan kita buat nanti. Tapi khusus di bagian backend atau penyedia data ini. Nah, sebelum teman-teman mulai belajar lebih jauh nih. Jadi, saya kasih lihat dulu apa yang akan kita buat nantinya. Jadi, nantinya kita atau teman-teman akan bisa membuat seperti ini, yang bagian backend. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk front end yang ini nih bagian front end yang ini. Nah, ini kita insya Allah akan buat di kursus selanjutnya setelah kursus ini insya Allah. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi back end sama front end udah tahu nih. Nah, terus back end ini dibuat menggunakan apa? Back end ini nih. Nah, banyak nih. Ada Node.js, ada Django, ada Spring, ada ASP.NET, ada Laravel, dan lain-lain. Nah, kita di sini fokus menggunakan Spring yang ini, khususnya Spring Boot sih, Java Spring Boot. Yang ini Java Spring Boot. Kemudian, nah teman-teman yang tertarik bagian front end yang ini, ada juga nih banyak nih front end. Ada React.js, Vue.js, ada Flutter, Angular. Nah, Angular ini yang kita pakai nih, yang saya pakai sekarang nih. Ini Angular, Angular. Nah, untuk front end ini ada Flutter di sini. Ini Flutter bisa membuat aplikasi website, bisa juga mobile dan sebagainya. Nah, jadi lebih multifungsi lah kalau Flutter nih. Nah, bagi teman-teman yang tertarik bagian front end, bisa mungkin langsung ke front end aja. Jika tertarik ke back end, kita akan belajar back end. Nah, perbandingan back end yang ini ada Django, Laravel, ada Spring Boot. Teman-teman bisa cari sendiri di internet ya. Iya, back end dan front end udah paham. Terus, nah tujuan kita nih membuat teman-teman itu bisa menjadi programmer berstandar industri, khususnya menggunakan bahasa pemrograman Java. Framework yang digunakan yaitu Spring Boot. Terus nanti kita juga akan setelah semua kursusnya selesai, kita akan ngajarin teman-teman, insya Allah kalau sempat ngajarin teman-teman membuat CV, membuat
menjadi programmer berstandar industri lah, membuat beberapa project untuk ditampilkan di CV teman-teman. Jadi kita akan ajarkan teman-teman untuk membuat CV juga. Nah, mudah-mudahan kesampaian. Mungkin itu sih untuk video kali ini. Selanjutnya sampai jumpa di video berikut.